Kita lanjutkan ke Pak Haryanto. Ya, Pak. Ya, Pak Haryanto, silakan Pak. Ya, oke. Nah, karena ini Ya, terima kasih. kalau langkah-langkah yang mirip-mirip semua kan, karena memang itulah adanya. Jadi Ya, 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 ya. silakan Oke. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya jawab apa yang pertanyaan tadi, perkenalkan dulu, nama saya Haryanto, mengajar di SMA 7 Batangan Hari di Sungai Rengas, Pak. Terima. Di Sungai Rengas. Nah, Ya, ya. baik. Bagaimana cara mengintegrasi perkembangan terbaru yang saya ajarkan ke dalam materi pembelajaran PAI khususnya. Mengintegrasi perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap relevan dan kontekstual. Berikut ada beberapa langkah yang perlu diambil. Satu, pembaruan materi ajar. Selalu memperbarui materi ajar dengan informasi terbaru dari penelitian ilmiah dan teknologi yang relevan. Misalnya, jika ada penemuan baru dalam bidang kesehatan atau psikologi, materi PAI bisa dihubungkan dengan etika atau pandangan Islam terkait isu tersebut. Yang kedua, penerapan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran PAI, misalnya menggunakan aplikasi atau fitur online untuk membuat pembelajaran lebih aktif, interaktif, atau mengintegrasi multimedia seperti video, simulasi, atau grafik yang mendukung pemahaman konsep-konsep agama. Dan yang ketiga, diskusi kontekstual. Mengadakan diskusi kelas tentang isu-isu kontemporer yang berhubungan dengan perkembangan terbaru. Diskusi ini dapat membantu siswa memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam konteks modern, seperti dalam isu-isu bioetika atau teknologi digital atau perubahan sosial. Dan yang keempat, penelitian dan studi kasus. Mendorong siswa untuk melakukan penelitian atau studi kasus yang menghubungkan antara ilmu pengetahuan terbaru dan ajaran Islam. Ini bisa melibatkan proyek-proyek penelitian tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan bagaimana prinsip-prinsip Islam bisa memberikan panduan dalam konteks terbaru. Yang kelima, kolaborasi dengan ahli. Mengundang ahli di bidang tertentu seperti ilmuwan, teknologi, atau profesional dalam bidang kesehatan untuk memberikan perspektif mereka tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi berintegrasi dengan ajaran Islam. Ini bisa dilakukan melalui ceramah, webinar, atau sesi tanya jawab. Dan yang keenam, kurikulum fleksibel. Menyusun kurikulum yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan terbaru. Ini berarti mengkaji dan memperbarui kurikulum secara berkala untuk memasukkan temuan terbaru dan teknologi yang relevan. 7. Sumber belajar yang up to date. Memastikan bahwa buku teks, referensi, dan sumber belajar lainnya yang digunakan dalam mengkaji pembelajaran PAI mencerminkan perkembangan terbaru. Ini bisa melibatkan penggunaan jurnal akademik terbaru, artikel, atau publikasi yang relevan. Yang delapan, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang menentang siswa untuk memecahkan masalah yang nyata dengan pertimbangan pengetahuan ilmiah dan prinsip-prinsip Islam. Apalagi saya mengambil materi perkalian antar pelajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, materi PAI dapat menjadi lebih relevan dan berguna bagi siswa dalam menghadapi tantangan dunia modern. Integrasi ini juga membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara ajaran agama dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto. Wah, ini menjawab soal uji komprehensif rasa mendengar pidato kenegaraan nih. Ya Pak Arianto ya, intonasinya kalau tak paham juga Menggelegar mendengarkan tuh saking payah lagi. semangatnya, Pak. Oh ya, oke baik. Terima kasih Pak Arianto sekali lagi. Mungkin Pak Arianto mau menyampaikan juga bagaimana memastikan bahwa pengembangan profesional kita itu sejalan ya, dengan kebutuhan siswa dan Ya, baik. perubahan zaman. Menambah dari dari Ibu Yanti tadi, Ya, bagaimana kita memastikan bahwa perkembangan profesional sejalan dengan kebutuhan siswa dan tuntunan zaman. Untuk memastikan bahwa perkembangan profesional sejalan dengan kebutuhan siswa dan tuntunan zaman, kita perlu mengikuti beberapa strategi kunci yang dapat membantu kita tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, pemantauan dan evaluasi kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan siswa secara teratur, menganalisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi siswa melalui survei, penilaian, dan umpan balik. Ini membantu kita memahami area di mana siswa membutuhkan dukungan tambahan. Selanjutnya, penilaian kinerja siswa. Tinjau hasil penilaian siswa untuk mengidentifikasi pola dan tren yang menunjukkan kebutuhan spesifik yang harus ditangani. Terus, pengembangan proporsional berkelanjutan, yaitu pelatihan dan sertifikasi. Ikut pelatihan, workshop, dan sertifikasi yang relevan dengan bidang yang kita miliki. Terus, komunikasi profesional, bergabung dengan komunitas pendidikan, forum, atau kelompok personal. Inovasi baru dan praktik terbaik dalam pendidikan. Terus keterlibatan dalam inovasi pendidikan, yaitu eksperimen dengan metode terbaru. Cobalah metode mengajar baru dan inovatif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Terus kolaborasi kolaborasi dengan kolega atau teman, bekerja sama dengan kolega untuk merancang dan menerapkan strategi pengajaran kita dengan ide-ide terbaru. Terus menjaga keseimbangan dari kita dengan baik untuk pastikan untuk menjaga kehidupan kerja kesan mental karena efektivitas proporsional, mendukung pengembangan personal di tempat kerja, mentoring dan cari atau tawarkan untuk mendukung. garu sinyal nih. Mungkin di sini pun juga gerimis-gerimis nih. Baik, dari Pak Arianto, eh, Bapak Ibu, saya mau mendengar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika profesi kita dalam praktik mengajar kita sehari-hari. Ini penerapan etika profesi kita. Dengar suara saya, Pak? Ya, bisa bisa Pak, bisa Pak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bapak, saya mau mendengar Bapak membaca surah Al-Lail. Baik, Ya, Pak. baik Pak.
Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من إلى واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا لهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Arianto yang sudah membaca surah Al-Lail tadi. Pak Arianto, di surah yang Bapak baca tadi, Pak Arianto, surah Al-Lail, Ya, wan nahari kan tadi wajibul gunnah. Ya, ya, diawali dengan ya. alif lam. Alif lam apa itu Samsiah, sebelum? Pak. Ya, Samsiah. Syamsi, ya, Syamsiah ya. Samsiah, Pak. Oh ya, makanya tidak jelas dibaca alif lamnya ya. Samsiah, Pak. Ya, kemudian iza Ya Allah. iza itu apa hukum tajwidnya Pak? Iza Iya. di unmute Pak. Itu masih mute Halo, mikrofonnya. Pak. Mikrofonnya, mikrofonnya Pak Arianto ya. Hmm, lanting lagi. Di sana tadi ada wanahari hanya itu mat apa itu Pak? Pak Arianto. Dibaca dua harakat. Karena dibaca dua harkat katanya. Kenapa? Ini kayaknya Pak Arianto terganggu lagi nih. Imla ya, imla lah istilah saya supaya menuliskan apa yang saya sebutkan nanti. Sudah Bu, siap semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pak Arianto tadi out ya. Oke. Berkaitan dengan bulan ini, bulan yang banyak sekali kaum muslimin memperingatinya dengan bulan eh, kelahiran Nabi ya. Saya minta dituliskan apa yang saya bacakan nanti. Bisa Bu ya?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menyatu dengan backgroundnya, Pak. Tapi saya bisa melihatnya. Oke, terima kasih Pak Rianto. Pak, Terima kasih Pak Rianto. Sudah Pak Rianto. Terima kasih. Oke, Pak. Eh, Setakat ini uji komprehensi yang bisa saya lakukan mudah-mudahan eh, menjadi asbab bagi kita semua. Cerita Lamo jam 9 pagi. Alhamdulillah semua sudah kumpul. Terima kasih Ibu Wali yang sudah membersamai kami pada hari ini. Pak Arianto, masih ngantuk nampaknya nih. Apa trauma dengan Pak alhamdulillah Jamaluddin? sudah Pak. Ya, jangan trauma dengan Pak Jamaluddin, lewat sudah, dengan saya santai baik, ngobrol baik gitu ya. Pak Arianto berikutnya. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Oke, cukup, cukup. صدق Selanjutnya, الله العظيم. Majra tulisnya 3 ayat. 3 ayat. Silakan tulis sendiri. Ayat apa, surah apa, silakan. Saya tidak mendiktekan. Itu dulu yang pertama. Saya melihat tulisannya. Ya, Pak. Waktunya 5 menit dari sekarang. 3, Ya, 2, Pak. 1. Ya, silakan 5 menit. Silakan mau nulis apa silakan. Tapi ayat Al-Quran ya. Arianto. Arianto. Silakan Pak Arianto. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Mantap. Oke, jelas tulisannya bisa dibaca. Arianto. Atau ingin mengurangi. Ya, berikan saya lontarkan kesempatan. Silakan. Pak Arianto, silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Tentang masalah perbedaan PJBL dengan PBL. Kita lihat dari PBL, itu Project Basic Learning, itu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada melibatkan siswa dalam proyek-proyek jangka panjang yang mendorong mereka untuk memecahkan masalah yang nyata. Sedangkan PJBL itu sering dianggap sebagai istilah yang lebih spesifik dan terfokus pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan tentang proyek. Itu sepengetahuan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. untuk menambah sedikit tentang masalah berpikir kritis yang dialami pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas, itu saya juga
bersama dengan Ibu Halia itu memecahkan masalah yang ada. Ya, kita memberikan masalah kepada yang kompleks dan meminta siswa untuk mencari solusi secara kreatif. Misalnya pada saat proses belajar mengajar, apalagi saya mengambil mencari perkelahian antar pelajar. Kita memberikan tayangan video kepada siswa dan siswa bisa mengambil apa terjadinya perkelahian itu, apa penyebab dan bagaimana hasilnya nantinya. Itu kita suruh siswa itu berpikir dengan tayangan video tersebut. Dan juga siswa itu memberikan hasil pemikiran kepada peserta diskusi tersebut sehingga apa akibat dari perkelahian itu dan apa manfaat dari perkelahian tersebut. Itu tentang pemecahan masalah yang saya fokuskan kepada PBL. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya Ibu Wali kelas. Terima kasih sudah membersamai. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Mungkin ada omongan saya tidak pada tempatnya, gaya saya tidak pada tempat. Saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Saya pamit Bapak Ibu ya, karena ada kegiatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selalu Bapak.